Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang kaidah pencacahan dan notasi faktorial. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi matematika wajib kelas 12. Kita akan bahas terlebih dahulu kaidah pencacahan. Kita akan membahas tentang aturan pengisian tempat yang tersedia atau yang disebut filling slot. Kita langsung saja masuk ke contoh. Seorang anak laki-laki mempunyai celana panjang 3 dan kemeja 4. Kemudian yang ditanyakan adalah banyak cara pemakaian setelan celana panjang dan kemeja. Langkah pertama di sini kita misalkan dulu. Untuk celana panjangnya karena ada 3, bisa kita misalkan C1, C2, dan C3. Kemudian karena kemejanya ada 4, bisa kita misalkan K1, K2, K3, dan K4. Kita bisa menggunakan dua cara untuk mengetahui hasilnya. Yang pertama menggunakan tabel. Jadi dibuat tabel seperti pada layar. Kita dapatkan cara pemakaian setelannya ada 12 cara. Kemudian yang kedua yaitu menggunakan cara diagram pohon. Jadi kita pasangkan C1 masing-masing dengan K1, K2, K3, dan K4. Kemudian untuk kemungkinan yang lain C2 juga ada 4 kemungkinan dan juga C3 ada 4 kemungkinan. Jadi total ada 12 cara pemakaian setelan celana dan kemeja. Jadi bisa menggunakan tabel ataupun diagram pohon. Contoh yang kedua, kota P menuju kota Q ada 3 jalur. Kemudian Q menuju R ada 2 jalur dan R menuju S ada 4 jalur. Seseorang akan pergi dari kota P ke kota S dengan melalui Q dan R. Kita diminta untuk menentukan jalur bis yang berbeda yang dilalui. Kita buat ilustrasinya terlebih dahulu, yaitu P, Q, R, dan S. Karena P ke Q ada 3 jalur, maka kita buat dulu 3 jalurnya. Kita namai untuk jalurnya adalah A1, A2, dan A3. Kemudian Q ke R ada 2 jalur, yaitu B1 dan B2. Kemudian dari R ke S itu ada 4 jalur. Kita namai keempat jalurnya adalah C1, C2, C3, dan C4. Maka untuk menentukan banyaknya jalur yang berbeda, bisa kita tempuh dengan A1, B1, C1 atau A1, B1, C2. Begitupun seterusnya. Jadi dari beberapa kemungkinan ini kita susun terlebih dahulu. Berangkat dari A1, kemudian ada 4 jalur yang berbeda, kemudian A1 lagi, itu juga ada 4 jalur yang berbeda, kemudian baru berangkat dari A2, ada 8 jalur yang berbeda juga. Kalau berangkat dari A3 juga ada 8 jalur yang berbeda. Kemudian untuk kemungkinan jalur yang dilalui bis, bisa kita dapatkan total jalurnya ada 24 cara. Kita masuk ke contoh soal yang ketiga, membentuk pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara. Tersedia 3 calon ketua, 2 calon sekretaris, dan 4 calon bendahara. Jadi masing-masing posisi hanya terdapat 1 ketua, 1 sekretaris, dan 1 bendahara. Kemudian kita masukkan ke kotak ketua. Karena terdiri dari 3 calon, maka kita isi 3, sekretarisnya 2, dan bendaharanya 4. Kemudian kita kalikan 3 kali 2 kali 4, maka ada 24 cara penyusunan.
Kemudian untuk contoh soal yang keempat, berapa banyak bilangan yang terdiri dari 3 angka yang dibentuk dari angka 1 sampai 5? Untuk pertanyaan pertama, tidak boleh ada angka yang sama. Maka kita buat 3 kotakan terlebih dahulu, karena yang diminta adalah 3 angka. Maka kotakan yang pertama dapat diisi angka 1 sampai 5. Kotakan kedua, karena boleh ada angka yang sama, maka juga diisi 1 sampai 5. Jadi bisa kita kalikan 5 kali 5 kali 5. Hasilnya ada 125 bilangan. Kemudian yang B, yaitu tidak boleh ada angka yang sama. Maka untuk kotak pertama bisa kita isi 5 angka, 1 sampai 5. Kemudian kotak yang kedua, karena kotak pertama sudah diisi 1 angka, maka di kotak kedua tinggal 4 angka. Jadi isinya 4. Kemudian kotak yang ketiga, karena kotak 1 dan 2 sudah diisi, maka tersisa 3 angka. Jadi kita isi 3. Setelah itu kita kalikan 5 kali 4 kali 3, yaitu ada 60 bilangan. Sekarang kita masuk ke notasi faktorial. Definisinya untuk notasi faktorial, yaitu hasil kali bilangan asli dari 1 sampai n. Ini bisa kita tuliskan dengan n tanda seru. Nah, cara bacanya adalah n faktorial. Secara matematis dapat kita tuliskan definisinya n faktorial sama dengan n dikali n-1 dikali n-2 sampai dikali 3 kali 2 kali 1, jadi sampai dikali 1. Nah, untuk catatan, 0 faktorial itu sama dengan 1 dan 1 faktorial itu sama dengan 1. Kita masuk ke contoh yang sederhana. Diminta untuk mencari nilai dari 3 faktorial. Maka sesuai definisi bisa kita tuliskan 3 kali 2 kali 1. Hasilnya adalah 6. Kemudian yang B, 9 faktorial dibagi 6 faktorial. Maka bisa kita tuliskan 9 kali 8 kali 7 kali 6 faktorial. Kita berhenti di 6 faktorial karena nanti bisa kita coret dengan penyebutnya, yaitu 6 faktorial. Maka hasilnya tinggal kita kalikan, hasilnya ketemu 504. Untuk tipe soal yang C, kita diminta untuk menentukan nilai n jika n-1 faktorial dibagi n-2 faktorial sama dengan 8. Cara mengerjakannya, kita definisikan dulu pembilangnya n-1 faktorial. Maka menjadi n-1 kali n-2 faktorial. Karena penyebutnya n-2 faktorial. Ini bisa kita coret, kita sederhanakan. Didapatkan n-1 sama dengan 8. Maka akan ketemu n-nya sama dengan 9. Untuk contoh soal yang D, tentukan nilai n jika n faktorial per n-2 faktorial sama dengan 20. Kita definisikan pembilangnya sesuai definisi sebelumnya, yaitu n kali n-1 kali n-2 faktorial. Lagi-lagi berhenti di n-2 karena pembilangnya adalah n-2 faktorial. Dari sini bisa kita coret n-2 faktorialnya. Kemudian kita kalikan, dikalikan 1 menjadi n kuadrat min n sama dengan 20. Kita sama dengankan 0, pindah ke ruas kiri semua ya. N kuadrat min n min 20 sama dengan 0. Maka kita faktorkan, nanti akan ketemu n sama dengan 5 atau n sama dengan min 4. Jadi sudah kita temukan nilai n-nya. Cukup sekian video kali ini tentang pembahasan kaidah pencacahan dan notasi faktorial.
Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video-video selanjutnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.